Ya, untuk analisis SEM AMOS ya atau CBSEM, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menguji exploratory factor analysis atau EFA. Nah, tujuan dari EFA ini penting ya untuk dilakukan karena biasanya orang itu lupa menguji EFA tapi langsung ke sini ya. Nah, langsung ke SEM, langsung ke SEM model. Makanya nilai dari GOF-nya itu tidak terpenuhi. Nah, urutannya itu yang benar seperti ini. Nah, untuk menguji ini ya, exploratory factor analysis, tapi sebelum itu kita lakukan persiapan data terlebih dahulu. Nah, untuk persiapan datanya seperti ini ya. Nah, jadi untuk AMOS ya, khusus untuk AMOS, jadi setiap kali analisis maka kan ada nilai apa file-file seperti ini ya. Nah, file-file random seperti ini. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis, jadi kita buat dulu folder. Nah, seperti ini ya, ke kanan, folder. Nah, dari folder ini lalu diberi nama sesuai dengan tahapannya. Nah, seperti yang saya buat seperti ini ya, ada save A1, save A2, FA, file AMOS. Jadi file AMOS ini adalah dump file untuk file latihan ya, pembentukan model dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman yang terima itu nanti sudah dalam bentuk clean ya. Nah, ini tidak saya kirim karena emang di sini masih berantakan ya. Yang saya kirim itu yang sudah bersih filenya atau bentuknya itu sudah bagus. Nah, dari masing-masing folder ini nanti dikopikan ini ya, dikopikan data AMOS ini. Nah, data AMOS ini dibentuk menggunakan SPSS karena AMOS sendiri adalah plugin dari software SPSS. Nah, untuk membuat data ini ya, data AMOS, caranya seperti ini ya. Kita buka dulu aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Tapi ini di versi berapapun sama saja. Kita masuk ke variable view. Kemudian kita buka datanya. Nah, nanti yang digunakan adalah data ini ya, data edit. Nah, kita copy ini. Kita copy, lalu kita paste di name. Nah, akan ada seperti ini ya, reserve word. Jadi reserve word itu adalah yang OR. Nah, kita tidak bisa menggunakan kata OR. Jadi seperti ini, kita tulisnya O underscore R. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke data view. Nah, kita copy ini ya, kita copy datanya. Copy, lalu kita paste di sini. Lalu kita save. Save as. Nah, kita beri nama di sini ini ya, data file AMOS seperti ini. Oke, seperti itu ya cara membentuk datanya. Kemudian setelah datanya terbentuk, kita copy, kita paste di masing-masing ini ya, masing-masing folder. Nah, contohnya seperti ini. Nah, paste seperti itu. Jadi setiap foldernya ini ada data AMOS yang ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan tidak ada datanya ini ya, tidak ada data ini, maka model save file AMOS ini ketika di run itu tidak bisa ya. Jadi harus ada datanya. Oke, seperti itu ya triknya supaya filenya rapi. Nah, kemudian untuk uji EFA, nah ada beberapa kriteria yang kita uji yaitu ini ya, dari KMO, kemudian ada Bartlett test, ada matrix ya, kemudian dimensi, dan uji reliabilitas. Nah, ini jadi ini menjadi satu ya. Nah, untuk pengujiannya caranya seperti ini.
klik analyze, kemudian kita pilih dimension reduction factor. Nah, ini menjadi penting ya, kita melihat dimensi ini. Jadi dari data ini, nah ini kita masukkan seluruhnya ya ke kolom variabel seperti ini. Kemudian kita klik option. Nah, kita klik ini suppress small coefficient absolute below, kita ganti ke 40. Nah, ini adalah asumsinya jika nanti yang nilainya itu di bawah 40, maka tidak akan muncul nilai loadingnya dan nilai dimensinya itu tidak ada. Atau bisa dikatakan jika nilainya lebih kecil dari 0,40, maka itu tidak valid ya. Continue, kemudian rotation, kita pilih direct oblimin, kemudian untuk maksimumnya kita ganti ke 100. Deskriptif, nah kita klik ini ya, KMO dan Berlet test, lalu klik OK. Nah, ini adalah KMO dan Berlet test, itu yang ini ya. Kemudian untuk nilai loading dan matrix, kita gunakan nilai dari ini, nilai dari pattern matrix. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini setiap dimensinya itu sudah berkelompok dalam satu variabel. Contoh untuk GAI itu semuanya masuk ke dalam dimensi 2 ya. MO ini dimensi 3, SE dimensi 1, dan ini ya. Nah, ini dimensi 4. Seperti itu. Nah, ini nilainya sudah seluruhnya sudah di atas 0,4. Nah, seluruhnya dapat dikatakan valid ya untuk nilai loading faktor dan dimensinya. Kemudian untuk uji reliabilitas, caranya seperti ini: analyze, scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan seperti ini ya, GAI dari 1 sampai 20 ke kolom item, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah nilai reliabilitas dari GAI. Nah, nilai ini harus di atas 0,6. Nah, ini sudah di atas 0,6 ya, 0,956, maka dapat dikatakan reliable. Untuk variabel berikutnya juga sama caranya ya, reliability analysis. Nah, ini kita reset dari MO1 sampai MO11. Oke. Nah, ini ya, ini juga sama, nilainya sudah di atas 0,6. Jadi seperti itu untuk uji CFA. Kemudian kita masuk ke uji CFA. Nah, CFA ini kita menggunakan AMOS. Nah, confirmatory factor analysis tujuannya adalah kita mengkonfirmasi apakah konstruk ini ya. Jadi konstruk itu ini, jadi GAI 1 sampai GAI 20 ini, apakah dia itu mampu membentuk variabel gen AI atau tidak. Jadi ini harus berkorelasi lebih besar ke gen AI dibandingkan berkorelasi dengan variabel lainnya atau dengan konstruk lainnya. Nah, jika ada yang masih berkorelasi, maka di sini nilai probe-nya akan lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi targetnya adalah untuk uji CFA ini kita menguji sampai probe-nya itu di atas 0,05. Nah, kalau sudah di atas 0,05 dapat dikatakan bahwa konstruknya ini dapat membentuk latennya. Seperti itu tujuannya. Nah, untuk pengujiannya seperti ini ya. Jadi nanti saya singkat saja supaya tidak terlalu panjang waktunya, karena untuk memasukkan semua indikator ini membutuhkan waktu. Oke, kita buka dulu AMOS-nya. Nah, kita klik file ya, new. Kemudian kita buat dulu
variabelnya ya. Nah, ini mengklik yang ini ya. Jadi saya asumsikan di sini sudah mengerti ya bagaimana cara menggunakan fungsi Amos Basic. Jadi fungsi-fungsi menu ini ya, sudah dipelajari seperti itu. Oke, kita buat untuk gen AI. Gen AI ini ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Seperti itu contohnya. Kita rapikan dulu, kemudian kita masukkan gen AI ini. Nah, kita masukkan datanya ya. Nah, ini select data, file name. Oke, kita bisa masukkan data yang ada di sini, CFA1 kayak gini ya. Nah, open, atau kita bisa istilahnya merancang dulu ya. Jadi supaya nanti hasilnya bersih, kita bisa gunakan file Amos. Nah, seperti ini. Kita gunakan file Amos. Nanti setelah datanya sudah jadi atau gambarnya sudah jadi, baru kita save di folder CFA1 supaya rapi. Oke. Nah, kemudian ini ya. Kita masukkan datanya. Sebelum itu kita beri nama dulu ini. Nah, gen AI. Nah, font size kita bisa atur ya, sesuaikan saja. Untuk variabel label kita bisa tulis seperti ini, gen AI. Untuk variabel name kita gunakan singkatannya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa close, kemudian kita masukkan indikator. Nah, klik ini ya. List variable in dataset. Nah, kita masukkan satu persatu. Nah, seperti ini. Dan begitu pun seterusnya sampai ke GAI 20. Nah, misal ya, ini sudah semua variabelnya sudah dimasukkan sampai ke kemampuan ya, sudah dimasukkan semuanya. Kemudian kita ingin memberi nama ini ya, variabel error. Yang bulat-bulat ini adalah nilai errornya. Nah, untuk memberi nama ini caranya seperti ini, plugins, kemudian kita pilih ini ya, name unobserved variable. Nah, nanti otomatis ini akan diberi nama oleh program Amos-nya. Seperti itu. Oke, kita buka untuk file yang sudah jadi supaya menyikat waktu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ini, uji kelayakan model ini. Caranya ini ya, klik title. Nah, ini kita bebas klik dimanapun. Nah, kemudian kita pilih ini center origin, kemudian font size. Ini disesuaikan saja. Di sini kita gunakan 12. Kemudian, nah ini di folder ini sudah saya sertakan ini ya, codes of it. Ini adalah kodenya. Ini tinggal di copy saja seperti ini. Kemudian kita paste di sini di caption. Kemudian oke. Nah, seperti ini ya. Nanti ketika dilakukan pengujian, maka akan muncul nilainya seperti ini supaya kita lebih cepat ya untuk mengetahui apakah modelnya itu sudah memenuhi kriteria GWF atau tidak. Selanjutnya adalah kita hubungkan menggunakan garis kausalitas. Garis kausalitas itu garis yang bolak-balik seperti ini ya, yang panahnya 2. Untuk menghubungkannya caranya seperti ini. Nah, kita pilih ini ya, yang gambar telunjuk ini. Kita klik di masing-masing variabel latennya. Nah, seperti ini. Kemudian plugins, lalu draw covariance. Nah, seperti ini kita rapikan. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lepas selectnya. Nah, ini bisa kita analisis, namun sebelum itu kita
ini dulu ya, analisis properties, kemudian output. Nah, untuk output nanti centangnya seperti ini ya. Nah, centangnya seperti ini. Oke. Lalu kita save. Ini. Save dulu diagramnya karena Amos ini sering crash ya. Kalau misalkan tidak di save, nanti ini harus dibuat ulang. Nah, kita save dulu. Lalu kita run analisisnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ada tanda panah ke atas, artinya model sudah sukses untuk dianalisis. Nah, kita lihat di sini untuk prop atau untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat di outputnya ya. Nah, ini view text. Kita lihat di model fit. Nah, ini lebih lengkap ya. Namun kita bisa berpatokan pada yang ada di gambar saja. Nah, di sini kita ketahui untuk propnya ini masih lebih kecil dari 0,05. Nah, area harus lebih besar dari 0,05 ya. Prop atau ini ya, P. Nah, ini harus lebih besar dari 0,05. Kemudian RSMEA. Nah, ini nilainya harus lebih kecil dari 0,08. Nah, ini sudah masuk ya, namun propnya belum. Oleh karena itu, kita harus lakukan eliminasi konstruk. Ini ya, eliminasi konstruk sampai diperoleh propnya itu di atas 0,5. Nah, untuk itu nanti kita lakukan di model 2. Jadi model 2 ini adalah model yang sudah bersih ya, sudah dieliminasi. Nah, untuk melakukan eliminasi, caranya adalah kita lihat nilai modification indices. Nah, di sini adalah bagian yang paling tricky ya dalam analisis Amos. Ini butuh ketelitian dan butuh pengalaman. Nah, bagaimana kita mengeliminasi ini? Jadi kita lihat ini ya, nilai MI, modification indices. Nah, MI ini kita lihat dulu nilai yang di atas 10. Nah, yang di atas 10 kita eliminasi. Kemudian setelah nilai yang di atas 10 itu kita eliminasi, kita lihat di sini. Nah, kita lihat ini ya. Untuk error yang paling banyak. Nah, ini kan E1 itu kan ada beberapa ya. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6. Kemudian E2 ada 1 2 3. Nah, ini dia berkorelasi atau berkausalitas dengan error yang lainnya. Nah, ini yang paling banyak harus kita eliminasi. Seperti itu ya. Sampai dengan nilai propnya itu di atas 0,05. Saya contohkan beberapa. Contoh ini. Kita eliminasikan nilai MI yang terbesar dulu. Nah, yang terbesar kita lihat di sini. Ini ya. E37. Nah, kita cari di sini di errornya. E37 itu yang mana? Nah, ini SE4 adalah E37. Ini ya. Nah, kita eliminasi. Setelah itu di save ya. Save lalu save-nya seperti ini ya. Save as. Nah, kita masuk di sini sebagai save A2. Nah, save seperti ini. Nanti di sini ada muncul ya, save A2 contoh. Nah, seperti ini. Kita uji ulang. Kita lihat propnya masih belum ya. Sama seperti tadi, modification indices. Kita cari lagi di sini yang nilai yang paling banyak clone-nya ya. Nah, ini clone yang paling banyak di sini ada E1 contohnya. E1 itu ada di GAI 20. Nah, seperti ini. Save.
kita run ulang. Jadi seperti itu terus menerus sampai nilai probe-nya itu terpenuhi. Nah, kalau muncul seperti ini ya, tanda panah merahnya itu tidak ada, kita harus menambahkan regression weight. Caranya tinggal double klik saja di sini di salah satu garis. Parameter regression weight kita tambahkan 1. Kita uji ulang. Nah, seperti ini ya. Ini masih belum. Nanti dieliminasi lagi seperti itu seterusnya sampai nilai probe-nya ini di atas 0,05. Nah, bagaimana untuk data yang sudah clean? Yang ini ya, CFA2. Nah, ini CFA2. Ini data yang sudah clean. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya, data yang sudah clean. Jadi, untuk probe-nya ini sudah di atas 0,05 RSMA dan lain-lainnya ya. Jadi untuk GFI, CFI, TLI, NFI, EV ini adalah parameter pendukung ya. Yang penting itu dua, yaitu probe dan RSMA. Dan ini adalah final model untuk CFA2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada dua yang tidak terpenuhi, tidak apa-apa ya, karena untuk AMOS itu tidak usah semuanya terpenuhi, yang penting dua ini, yaitu p-value dan p-value atau probe dan ini RSMA. Nah, selanjutnya dari model CFA ini kita buat ini SEM-nya. Nah, untuk membuat SEM kita hapus dulu ini ya. Nah, kita hapus dulu garis kausalitasnya. Kemudian kita hubungkan sesuai dengan hipotesisnya ya. Ya, seperti ini. Lalu kita save ini sebagai ini ya, sebagai SEM. Oke, kita uji. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tambahkan variable error ya. Caranya ini tinggal klik yang ini, add unique variable. Nah, kita tambahkan yang terkena di variabel yang terkena arah panah. Plugins, name unobserved variable. Nah, lalu kita run ulang. Oke, seperti ini ya, bisa kita ketahui. Jadi probe-nya ini sudah lebih besar dari 0,05, RSMA di bawah 0,08. Nah, ini untuk model SEM-nya ini sudah memenuhi kriteria ya, bisa digunakan untuk pengujian hipotesis. Nah, untuk analisis tambahan di sini juga ada uji normalitas. Dan ini untuk normalitas ini tidak selalu dipakai ya. Ini hanya untuk pelengkap saja. Nah, untuk normalitas kita peroleh dari sini, dari output SEM-nya. Nah, di sini ya, assessment of normality. Nah, ini nanti untuk kriteria normalitasnya bisa dibaca di sini ya, seperti itu. Oh ya, dan untuk membuat data atau mengcopy data dari output AMOS ke Excel atau ke Word itu caranya seperti ini ya. Contoh kita ingin mengcopy dari nilai ini, nilai GOF. Nah, kita cari di sini model fit. Nah, tinggal klik seperti ini ya, klik di sini, copy, kemudian kita bisa paste di sini. Nah, seperti ini lalu kita interpretasikan. Kalau untuk gambar tinggal di screenshot saja. Kalau untuk di Word caranya sama ya. Nah, ini tinggal kita paste. Nah, seperti ini. Klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk caranya. Dan itu berlaku di semua pengujian.
Oke, kemudian kita lihat uji hipotesis. Nah, kita lihat di outputnya. Nah, untuk uji hipotesis kita lihat di nilai estimate. Nah, yang kita gunakan itu sampai sini saja ya. Nah, ini sampai sini saja. Jadi untuk yang dari sini ke bawahnya itu tidak usah digunakan, nanti dikelompokkan, ditabulasikan seperti ini ya. Nah, seperti ini supaya lebih mudah dibaca. Nah, dikatakan jadi di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai estimate. Estimate ini atau biasa disebut sebagai koefisien beta dan nilai p-value. Ada juga yang menggunakan nilai CR ya. Sebenarnya CR dan p-value ini sama saja. Lebih mudah kita menggunakan nilai p-value. Jadi untuk nilai koefisien ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Sementara p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini untuk semua hipotesis ya dari H1 sampai H5 adalah pengaruh langsung. Nah, nilai hipotesisnya ini seluruhnya memiliki koefisien betanya itu positif ya. Kemudian nilainya semuanya di bawah 0,05, artinya H1 sampai H5 ini memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, yang bintang-bintang ini itu nilainya lebih kecil ya dari 0,01, maka di sini di Amos itu ditulisnya bintang. Nah, untuk pengujian pengujian pengaruh mediasi kita menggunakan Sobel test. Oke, kita jelaskan dulu ya yang ini ya. Nah, kemudian untuk H6 dan H7 untuk koefisien betanya kita peroleh dari sini ya. Kita peroleh nilainya dari indirect. Nah, ini ya. Ini adalah nilai betanya. Oke, untuk mengetahui p-value H6 dan H7 kita bisa menggunakan Sobel test. Nah, Sobel test ini tidak dihitung manual ya. Kita klik di Google seperti ini. Sobel test kalkulator online. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk A dan B ya. A ini adalah untuk dari independen ke mediasi, kemudian dari B itu mediasi ke variabel Y. Nah, contoh ini kita ingin menghitung mediasi ini ya, mediasi self efficacy ke kemampuan. Jadi apakah self efficacy ini memediasi gen AI ke kemampuan? Nah, untuk A kita masukkan nilai beta dari gen AI ke self efficacy. Nah, ini copy, kita masukkan di A. Kemudian SE, nah kita masukkan di sini ya, SA. Nah, seperti ini. Kemudian untuk B, kita masukkan dari self efficacy ke kemampuan. Nah, ini kita copy di B. Kemudian errornya kita masukkan di sini. Calculate. Nah, ini adalah nilai p-value-nya ya. Nilainya adalah 0,00002861. Lebih kecil dari 0,05. Jadi motivasi belajar ini memediasi ya pengaruh antara persepsi dengan kemampuan berpikir. Mediasinya positif signifikan. Nah, kemudian untuk H7 kita melihat mediasi dari motivasi. Tadi ini ya, tadi itu kita menghitung H7, jadi self efficacy ini memiliki pengaruh signifikan ya. Oke.
Kita reset dulu. Nah, kita masukkan ini dari gen AI ke motivasi. Nah, ini. Kemudian dari motivasi ke kemampuan. Ya, seperti ini ya hasilnya. 0,01 di sini 12, di sini 118 di pembulatan ya. Seperti itu. Jadi hasilnya positif signifikan. Nah, di sini motivasi itu memediasi ya antara pengaruh gen AI dan kemampuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita melihat nilai besaran pengaruhnya menggunakan nilai R-square. Nah, R-square kita peroleh dari sini ya. Nah, ini square multiple correlation. Nah, ini adalah nilai R-square-nya. Ini adalah untuk MO, SE, dan kemampuan. Nah, ini ya. Ini ada interpretasinya, nanti tinggal dibaca saja seperti itu. Oke, sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.